Lionel Messi tolak tawaran pertama perpanjangan kontrak PSG. Faktor gaji jadi alasan. Kontrak pemain berjulukan La Pulga tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2023. Di tengah ketidakpastian masa depannya, pemilik 7 Ballon d'Or itu dihubungkan dengan sejumlah klub. Namun PSG berusaha untuk mempertahankannya setidaknya 1 tahun lagi di Parc des Princes. Dilansir bolasport.com dari Sportkida, tawaran pertama telah diberikan kepada Messi, tetapi ditolak. Faktor gaji dilaporkan menjadi salah satu alasan mengapa tawaran yang diberikan oleh PSG ditolak. Pasalnya, PSG meminta pemain berusia 35 tahun itu mengurangi gaji yang diterimanya saat ini. Sebagai informasi, saat ini Messi menerima upah sebesar 38,84 juta pounds per musim atau sekitar 691 miliar rupiah. Permintaan PSG untuk La Pulga menurunkan gajinya ini dikarenakan raksasa Liga Prancis tersebut berupaya untuk tidak melanggar aturan finansial fair play. Bersama PSG, sejauh ini Messi sudah mengemas 17 gol dan menghasilkan 16 assist dalam 28 partai di semua ajang. Ditambah lagi, statusnya sebagai juara Piala Dunia membuat Lionel Messi semakin bersinar di musim ini. Messi berhasil mengantar timnas Argentina merengkuh trofi Piala Dunia ketiga La Albiceleste saat bermain di Qatar pada 2022. Dari klub selain PSG, Barcelona adalah yang paling getol untuk membawa Messi pulang ke Camp Nou. Masih di laporan Sportkida, ayah Messi, Jorge Messi, dikabarkan terbang ke Barcelona. Jorge disebut bertemu dengan Presiden Barcelona, Joan Laporta, untuk membahas kemungkinan anaknya kembali memperkuat Blaugrana. Bayern Munich versus PSG. Neymar dipastikan absen, duet Messi-Mbappe siap buat keajaiban. Klub berjuluk Les Parisiens tersebut akan menyambangi markas Bayern Munich dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Sebelumnya, PSG kalah 0-1 dari Munich pada pertemuan pertama yang berlangsung di Parc des Princes. Hasil tersebut membuat PSG butuh kemenangan minimal 2-0 pada leg kedua untuk lolos ke babak berikutnya. Ditambah lagi, PSG dipastikan tak bisa menurunkan salah satu pemain andalannya, Neymar. Hal itu telah dikonfirmasi oleh pelatih PSG Christophe Galtier. Neymar sendiri harus absen akibat menderita cedera ankle. Apakah Neymar akan bermain melawan Bayern? Tidak. Saya pikir dia akan absen melawan Bayern Munich. Dalam 2 pertandingan berikutnya, termasuk Bayern Munich, kami tidak akan memiliki Neymar, kata Galtier seperti dikutip bolasport.com dari situs resmi PSG. Meski merasa kehilangan Neymar, Galtier mengaku tidak terlalu khawatir. Pasalnya, dengan absennya penyerang timnas Brazil, dia tak perlu menurunkan 3 pemain di lini depan. Pelatih berusia 56 tahun itu cukup memasang duet Lionel Messi dan Kylian Mbappe dalam skema formasi 3-5-2. Perpaduan kedua pemain bintang tersebut justru memperlihatkan absennya Neymar tidak mengurangi kekuatan lini serang PSG. Terungkap, Pele sempat doakan Lionel Messi juara Piala Dunia 2022 sebelum berpulang. Pele meninggal dunia pada 29 Desember 2022. Sebelum itu, ketika masih dirawat di rumah sakit Albert Einstein dan Piala Dunia 2022 telah mencapai babak perempat final, Pele sempat mendoakan Lionel Messi dan timnas Argentina menjadi kampion turnamen akbar 4 tahunan itu. Hal itu diungkapkan oleh sang putri Kelly Nascimento. Kelly membeberkannya di Instagram pribadinya ketika mengunggah foto selfie dirinya bersama istri Messi, Antonella Rogguzzo. Dalam keterangan unggahan tersebut, Pele mulai mendukung tim Tango usai timnas Brazil disingkirkan timnas Kroasia di babak perempat final. Tujuannya agar trofi Piala Dunia bisa kembali ke Amerika Selatan sejak terakhir kali Brazil menjuarainya pada edisi 2002. Ketika Brazil kalah dari Kroasia, kondisi kesehatan ayah saya memburuk.
Semua orang menginginkan Brazil menjuari Piala Dunia untuk ayah saya. Tak ada yang lebih daripada Silecao. Setelah Brazil tersingkir, semua orang datang ke ruangan rumah sakit untuk menayangkannya. Jadi Pele, siapa yang Anda inginkan menang sekarang? Pasti bukan Argentina. Dan dia berkata, iya, Argentina. Trofinya harus kembali ke Amerika Selatan dan Messi harus menang. Semua orang terkejut. Apa? Argentina? Dia hanya berkata sederhana, iya, Messi harus menang. Doa Pele tersebut pun akhirnya terkabul. Juventus tak akan permanenkan Leandro Paredes di musim panas. Jurnalis Fabrizio Romano mengklaim bahwa Juventus tidak akan mempermanenkan status Leandro Paredes ketika masa pinjamannya usai dari Paris Saint-Germain. Sang gelandang timnas Argentina tiba dari PSG pada musim panas 2022 lalu dengan status pinjaman selama setahun. Namun, si nyonya tua punya hak untuk mempermanenkannya di akhir periode peminjaman. Menurut Romano, Juventus tidak diharapkan untuk mengaktifkan opsi untuk mempermanenkan Leandro Paredes seharga 22 juta euro pada musim panas ini. Untuk saat ini, sang gelandang berusia 28 tahun diharapkan untuk kembali ke PSG. Saat baru tiba, Paredes diharapkan dapat menyelesaikan masalah pelatih Massimiliano Allegri di lini tengah pada saat itu, yaitu menjadi seorang regista. Namun demikian, Allegri pada akhirnya tetap mengandalkan Manuel Locatelli untuk posisi tersebut, dan kini muncul lagi para gelandang muda yang bisa diandalkan seperti Nicolo Figaioli dan Fabio Miretti. Itu menjadi peringatan bagi Paredes yang tampil kurang memuaskan di sepanjang musim ini, dan pada saat ini masa depan sang gelandang timnas Argentina di Allianz Stadium cukup suram. Total Paredes memainkan 22 pertandingan di semua ajang untuk Juve pada musim ini, dengan hanya mampu menciptakan sebuah assist tanpa sekalipun mencetak gol.